Oke, selamat siang para kawan-kawan semua serta Ibu Latifah yang saya hormati. Kami dari kelompok 8 dengan saya Steven dan anggota saya Fikri, David, Dery, serta Bowo. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang resiko lingkungan dan iptek bersih dari mata kuliah pengetahuan lingkungan. Kiranya teman-teman semua dapat mendengarkan serta melihat PPT yang telah kami buat secara seksama dan mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi dari kami. Selanjutnya dengan saya Steven. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu resiko lingkungan. Nah, resiko lingkungan itu adalah kesempatan atau peluang suatu proses alam atau suatu kejadian alam yang akan menghasilkan dampak negatif kepada individunya sendiri atau masyarakat secara keseluruhan. Nah, di sini juga ada dua faktor yang mengakibatkan sumber resiko lingkungan. Itu adalah dua, itu adalah faktor alami. Lalu ada juga faktor buatan sebagai akibat dari kegiatan manusia itu tersendiri. Nah, kalau faktor alami itu tuh ada banyak jenisnya. Itu ntar ada kami jelaskan di slide selanjutnya. Nah, kalau dari faktor buatan sendiri itu uh, itu akibat dari proses gaya hidup atau uh, kegiatan dari manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya juga ada dua hal yang mempengaruhi dari resiko lingkungan. Di sini itu ada kegiatan manusia, lalu yang kedua itu adalah pembangunan ekonomi. Resiko lingkungan itu akibat dari kegiatan manusia sendiri kini semakin tinggi karena jumlah penduduk juga meningkat dan mengakibatkan gaya hidup yang berubah yang akibatnya itu pencemaran lingkungan juga meningkat. Lalu yang kedua itu adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu selain dia memberikan dampak positif dengan dia menghasilkan barang atau jasa, di sini juga dia mengakibatkan dampak negatif. Nah, dampak negatif itu seperti pencemaran lingkungan akibat dari individu sendiri. Nah, selanjutnya itu dapat kita lihat di PPT ini itu tentang sumber resiko lingkungan. Itu ada 4. Pertama itu adalah gaya hidup, kedua itu kimiawi, ketiga itu fisik, keempat itu biologis. Nah, kalau resiko gaya hidup sendiri itu contoh itu kayak merokok, makanan tidak sehat, terus sama pola hidup yang kurang sehat, terus angka kemiskinan yang tinggi, terus angka kriminalitas yang tinggi. Nah, yang kedua itu ada resiko kimiawi. Nah, itu sendiri juga akibat dari faktor buatan manusia sendiri karena senyawa yang berbahaya ini juga akan terpecah di dalam air itu akibat dari hasil cuci rumah tangga itu seperti deterjen. Nah, itu juga dapat merusak air, terus udara, tanah, dan makanan. Nah, habis itu yang ketiga itu adalah resiko fisik. Resiko fisik sendiri itu juga faktor dari alami dari lingkungannya sendiri. Nah, di sini itu contohnya itu seperti gempa bumi, letusan gunung, terus sama kebisingan radiasi. Lalu yang keempat itu adalah resiko biologis. Nah, resiko biologis itu seperti patogen, terus sengatan dari hewan-hewan yang berbahaya seperti binatang yang beracun. Selanjutnya itu ada contoh kasus resiko lingkungan. Nah, pertama itu dari resiko kimiawi akibat pembuangan limbah. Di sini ada kasus Minamata berasal dari negara Jepang itu terjadi pada tahun 1932 sampai 1968. Nah, kasus ini itu terjadi itu akibat suatu industri petrokimia dan plastik membuang 27 ton senyawa yang mengandung merkuri atau raksa ke dalam perairan di Teluk Minamata. Nah, di sini tuh penduduk sekitar banyak yang memakan ikan di daerah tersebut. Nah, akibat dari industri sendiri itu mengakibatkan keracunan kepada penduduk-penduduk sekitar yang mencari atau menjala ikan di tempat mereka membuang limbah tersebut. Nah, lalu di sini ada kasus Love Canal yang berasal dari negara AS. Itu terjadi pada tahun 1942 sampai 1953.
Di sini itu ada industri kimia yang mengumpulkan limbah kimianya di dalam tong-tong atau drum besi dan memasukkannya ke dalam kanal yang kemudian ditimbun dengan tanah. Nah, di sini tuh ada pemukiman pemukiman. Nah, dibangun di sini tuh ada pemukiman dibangun di atas lahan itu pada tahun 1959. Namun pada tahun 1997 mulai terjadi kebocoran senyawa kimia dari tong tersebut yang mengakibatkan tanah itu tercemar dan serta air tanah juga tercemar. Nah, terjadi kasus cacat lahir, keguguran, kanker, penyakit saraf dan lain-lain. Terus warga akibat itu diungsikan dan dilakukan pembersihan terhadap wilayah tersebut. Lalu selanjutnya itu ada resiko biologis akibat penyebaran penyakit. Nah, di sini itu ada 3 contoh. Yang pertama itu adalah AIDS. AIDS sendiri itu adalah virus yang menyerang sistem pertahanan tubuh. Kurang lebih waktu itu 35 juta penderita di dunia dan habis itu 2 juta itu meninggal setiap tahunnya. Lalu itu yang kedua itu adalah TBC atau tuberkulosis. Nah, di sini tuberkulosis itu tuh penyebaran virus itu oleh bakteri. Nah, di sini itu ada sekitar 3 juta orang meninggal setiap tahunnya. Lalu yang terakhir yang ketiga itu ada contoh itu malaria. Contoh kasus malaria itu karena akibat bakteri protozoa dan penyebaran itu oleh nyamuk. Nyamuk yang bernama juga malaria. Nah, di sini itu ada sampai 300 sampai 500 juta penderita di dunia tiap tahunnya. Selanjutnya saya akan jelaskan dulu definisi pencemaran itu sendiri. Pencemaran adalah suatu penambahan yang mengubah kondisi lingkungan, baik itu udara, air dan tanah, atau makanan, sehingga berdampak negatif terhadap makhluk hidup. Pencemaran dapat berupa zat padat, cair, dan gas atau bentuk emisi energi yang tidak diinginkan. Di sini terdapat 3 jenis pencemaran. Yang pertama ada kimiawi. Kimiawi itu contohnya logam berat beracun, senyawa organik sintetis, dan lain-lain. Yang kedua ada pencemaran fisik, yaitu dapat berupa radiasi gelombang EM, panas, bising, dan cahaya. Yang ketiga ada pencemaran biologis. Pencemaran biologis itu seperti binatang penular dan binatang perusak. Lalu ada sumber limbah. Definisi limbah itu sendiri adalah merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat zat konsentrasinya dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, juga membahayakan lingkungan hidup itu sendiri. Di sini terdapat 5 sumber limbah. Yang pertama ada limbah rumah tangga, limbah industri, limbah pertanian, limbah konstruksi, dan limbah radioaktif. Limbah rumah tangga itu sendiri juga biasa disebut limbah domestik. Lalu limbah industri merupakan limbah yang berasal dari industri pabrik. Limbah pertanian merupakan limbah padat yang biasa dihasilkan dari hasil pertanian. Contohnya sisa-sisa dedaunan, ranting, jerami, kayu, dan lain-lain. Lalu ada limbah konstruksi. Itu tuh merupakan material yang sudah tidak digunakan lagi dan menjadi limbah. Lalu ada limbah radioaktif. Limbah radioaktif ini berasal dari contohnya dari pemanfaatan tenaga nuklir, baik berupa pemanfaatan untuk pembangkit daya listrik menggunakan reaktor nuklir maupun pemanfaatan tenaga nuklir untuk keperluan industri dan rumah tangga. Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Dery Handri. Saya akan menjelaskan tentang pengolahan limbah gas. Jadi, apa itu limbah gas? Limbah gas adalah limbah yang berasal dari kendaraan bermotor, asap industri. Kemudian ada cara
4 cara untuk pengolahan limbah gas. Nah, limbah gas tersebut yang pertama dengan cara elektrostatik, di mana elektrostatik ini digunakan untuk membersihkan udara kotor dalam volume besar dan kotoran dalam udara beberapa aerosol atau uap air. Alat ini sudah relatif bersih. Pengendap elektrostatik digunakan pada pabrik yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Nah, batu bara yang digunakan sebagai bahan bakar mengandung SO2, sulfur dioksida, yang menghasilkan gas atau asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Cara kerja elektrostatik ini, yang pertama dengan cara gas yang kotor dimasukin dari bawah, kemudian dimasukkan ke dalam elektroda, kemudian keluar gas yang bersih. Nah, yang kedua dengan cara backwash filter. Backwash filter itu adalah pengendapan yang digunakan biasanya untuk air minum, tetapi juga untuk gas juga bisa. Nah, cara kerjanya bisa lihat di gambar. Untuk gas yang kotor dimasukkan dari bawah, kemudian difilter dan dikeluarkan ke atas dengan gas yang telah dibersihkan. Untuk cara ketiga, cycle separator. Cara kerjanya hampir sama dengan cara backwash filter. Yang membedakan hanya biasanya cyclone separator ini menggunakan gravitasi. Jadi gas yang kotor dimasukkan, diputar di dalam alat tersebut, kemudian hasil filteran tersebut dikeluarkan ke atas dengan cara diputar tadi dan menghasilkan gas yang bersih. Nah, cara terakhir adalah wet scrubber. Nah, prinsip kerja filter ini adalah sistem basah yang membersihkan udara yang kotor dengan cara menyemprotkan air. Debu akan turun ke bawah saat mengalami kontak dengan air filter. Biasanya cara ini digunakan pada kendaraan bermotor dan pabrik. Air yang digunakan untuk menyemprot udara juga dapat diganti dengan senyawa cairan yang lain dapat menghasilkan polutan udara. Contohnya senyawa atau materi yang dibersihkan dari udara dengan menggunakan filter basah adalah amonia NH4. Itu saja untuk penjelasan tentang pengolahan limbah gas dari keempat cara tersebut. Baiklah teman-teman, slide selanjutnya yaitu pengolahan limbah cair. Limbah cair adalah limbah yang biasanya berasal dari industri dan rumah tangga. Pengolahan limbah cair memiliki tiga proses, yaitu proses pertama, proses primer, sekunder, dan tersier. Untuk proses primer, yang pertama adalah proses penyaringan, di mana limbah yang mengalir melalui saluran disaring menggunakan jeruji saring. Bisa lihat di gambar kita. Kemudian pengolahan awal. Nah, pengolahan awal ini limbah yang telah disaring kemudian disalurkan ke suatu tangki atau bak yang berfungsi untuk memisahkan pasir dan partikel padat. Hampir sama seperti penyaringan, tetapi di sini memiliki ada baknya. Yang ketiga, proses pengendapan. Nah, proses pengendapan ini adalah proses utama dan yang paling banyak digunakan pada proses pengolahan primer. Di tangki pengendapan, limbah cair didiamkan agar partikel-partikel padat yang tersuspensi dalam air limbah dapat mengendap ke dasar tangki. Nah, bisa dilihat di gambar kita pada slide. Itu yang butir-butiran merah dan oranye itu adalah partikel-partikel yang turun.
Kemudian pengapungan atau flotation. Metode ini efektif digunakan untuk menyingkirkan polutan berupa minyak atau lemak. Proses pengapungan dilakukan dengan menggunakan alat yang dapat menghasilkan gelembung-gelembung udara yang berukuran kecil. Bisa dilihat di aeration. Yang kedua, proses sekunder atau secondary treatment. Nah, tahap sekunder ini merupakan proses pengolahan secara biologis yang yaitu dengan melibatkan mikroorganisme. Mikroorganisme yang digunakan umumnya adalah bakteri aerob. Kemudian terdapat 3 jenis metode pengolahan secara biologis, yaitu penyaringan, metode lumpur aktif, dan metode kolam perlakuan. Metode trickling filter. Nah, pada metode ini bakteri aerob digunakan untuk mendegradasi bahan organik dan melekat serta pada satu lapisan media kasar, biasanya berupa serpian batu atau plastik. Kemudian metode active sludge. Pada metode ini yaitu limbah cair disalurkan ke sebuah tangki dan di dalamnya limbah dicampur dengan lumpur yang kaya akan bakteri aerob. Proses degradasi berlangsung di dalam tangki tersebut selama beberapa jam. Bisa dilihat di disinfection. Nah, disitulah prosesnya. Kemudian metode treatment ponds, kolam pelakuan atau kolam perlakuan yang prosesnya itu relatif lambat. Oke, perkenalkan, nama saya Cornelius Rizky Wibowo, NIM 1181787. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dalam pemanfaatan limbah dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, penggunaan kembali atau reuse. Dengan cara seperti ini, kita tidak perlu untuk mengolah atau merubah bentuk suatu benda. Contohnya, botol minuman. Botol minum dibersihkan, kemudian dapat digunakan kembali. Itu merupakan salah satu contoh sederhana dari reuse. Yang kedua, daur ulang atau recycle. Suatu benda yang memiliki lambang recycle dapat diolah kembali secara fisik maupun kimiawi untuk menghasilkan produk yang sama atau produk lain. Yang ketiga, perolehan kembali atau recovery merupakan proses untuk memperoleh kembali materi atau komponen yang terkandung di dalamnya. Misal, limbah perak diolah untuk diambil kembali peraknya. Selanjutnya, pemanfaatan dan risiko lingkungan. Dalam kegiatan pembangunan sungai memiliki manfaat mendapatkan listrik, bertambahnya air pengairan, terkendalinya banjir. Tapi memiliki resiko, tergenangnya pemukiman dan sawah masyarakat karena terkena banjir akibat dari pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan. Kegiatan yang kedua, penebangan hutan. Memiliki manfaat guna membuka lahan baru. Dan resiko resapan air berkurang, banyak hewan dan tumbuh-tumbuhan yang mati, dan lambat laun akan punah. Pada kegiatan penebangan hutan, memang dari beberapa pihak pasti akan memanfaatkan lahan baru untuk dijadikan suatu bangunan yang baru atau bisa digunakan sebagai perkebunan. Namun ya ada juga resiko-resikonya gitu. Nah, yang ketiga itu ada penambangan batu bara. Memiliki manfaat membangkitkan tenaga listrik. Nah, dari penambangan batu bara ini tentunya manfaatnya lumayan sih buat kita masyarakat, karena
di masyarakat sekitar jadi memiliki sumber daya listrik itu yang cukup besar. Namun resikonya pencemaran udara berupa debu yang dihasilkan dari pembakaran batu bara. Next, yang slide selanjutnya, apa itu iptek bersih? Iptek bersih itu merupakan konsep alternatif suatu sistem industri atau produksi guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan seperti mengurangi atau menghilangkan limbah berbahaya dan mengurangi penggunaan serta pembuangan bahan mentah. Bagaimana siklus iptek bersih dapat terjadi? Siklus iptek bersih dapat terjadi itu perlu mempertimbangkan perbaikan dalam beberapa hal. Yang pertama, seleksi bahan mentah, ekstraksi, dan pemrosesan. Semakin bagus kualitas bahan mentah yang digunakan, maka akan menghasilkan produk yang bagus pula. Konseptualisasi produk, rancangan, dan perakitan. Yang ketiga, transportasi materi pada setiap tahap. Yang dimaksud di sini itu diperlukannya transportasi materi guna melancarkan pada setiap proses yang terjadi. Yang keempat, menggunakan pada skala industri dan rumah tangga. Dan yang terakhir, pemasukan kembali produk ke dalam sistem industri atau ke lingkungan bila tidak lagi digunakan. Ada pencegahan awal dari pencemaran limbah. Contoh itu dapat yang pertama, hilangkan penggunaan zat berbahaya dalam proses industri. Yang kedua, beli produk yang lain. Yang ketiga, kurangi penggunaan produk berbahaya. Yang keempat, kurangi pengemasan dalam produk. Yang ketiga, buat produk tahan lama yang mudah diperbaiki dan dapat didaur ulang. Itu untuk prioritas pertama. Lalu prioritas kedua itu yang bisa dilakukan adalah pencegahan sekunder dari pencemaran dan limbah. Bisa dilakukan dengan cara reuse atau menggunakan kembali. Yang kedua, memperbaiki produk yang sudah rusak. Yang ketiga, bisa dilakukan daur ulang. Yang keempat, bisa membuat kompos. Yang kelima, atau bisa membeli barang-barang yang dapat digunakan kembali. Itu untuk prioritas kedua. Lalu prioritas ketiga atau prioritas terakhir, kita bisa mengolah limbah itu sendiri. Dengan cara yang pertama, olah limbah untuk mengurangi toksisitas. Yang kedua, bakar limbah atau bisa disebut insinerasi. Yang ketiga, kubur limbah dalam landfill. Yang keempat, keluarkan limbah ke lingkungan untuk pembuangan atau pengenceran. Itu merupakan prioritas ketiganya. Lalu selanjutnya ada solusi. Yang pertama ada menumbuhkan kesadaran hukum lingkungan. Kedua, meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. Untuk yang pertama, pada hakikatnya kita sebagai manusia harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Namun kesadaran hukum masih dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bisa itu dari ekonomi, sosial, dan budaya. Maka dari itu diperlukanlah upaya-upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum tersebut. Seperti kita ambil contoh di Kota Malang, mulai terjadi banjir justru disebabkan oleh kebijakan tata kota yang menjadikan daerah serapan air sebagai area bisnis, seperti pendirian bangunan apartemen dan mal. Lalu ada upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat tersebut bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama bisa pemberian hadiah atau penghargaan ditujukan untuk kepada masyarakat yang sudah ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan tersebut. Yang kedua, bisa dengan menindak tegas para oknum pemerintah yang menyalahgunakan wewenang mereka. Yang ketiga, bisa meningkatkan kesadaran hukum di semua pihak, baik itu dari pemimpin sampai ke masyarakat. Yang keempat, bisa diadakan program sosialisasi
dari tingkat pusat sampai ke pelosok, khususnya tentang kewajiban akan pentingnya menjaga lingkungan bagi masyarakat itu sendiri. Yang kedua itu meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. Ini nih dengan meningkatkan tingkat pendidikan di masyarakat ini diharapkan masyarakat mulai sadar lah akan pentingnya melestarikan lingkungan itu. Dengan masyarakat mulai sadar akan pentingnya melestarikan lingkungan tersebut, diharapkan bisa menjaga bersama lingkungan di sekitarnya. Bisa dibilang gimana, dengan semakin tingginya pendidikan di masyarakat itu, maka semakin tinggi pula kesadaran mereka akan pentingnya menjaga lingkungan. Dengan pendidikan, masyarakat menjadi tahu bahwa tidak bisa melakukan pembangunan di sembarang kawasan. Sebagai contoh, di kawasan aliran sungai dijadikan apartemen. Seharusnya pembangunan tersebut tidak bisa didirikan, tetapi karena masyarakat tidak mengetahui masalah yang sebenarnya, maka bangunan tersebut bisa berdiri. Maka dari itu, pentingnya meningkatkan pendidikan di masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan harus segera ditingkatkan agar masyarakat menjadi sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Studi kasus yang kami ambil adalah pertambangan batu bara di Bengkulu. Pertambangan batu bara di Bengkulu ini merupakan salah satu sumber devisa negara yang saat ini dapat perhatian khusus. Aspek konservasi perlindungan pertambangan batu bara adalah memanfaatkan energi seoptimal, seefisien, dan seekonomis mungkin. Aktivitas pertambangan dianggap seperti uang logam yang memiliki pro dan kontra, yaitu sebagai sumber kemakmuran sekaligus perusak lingkungan yang sangat potensial. Sebagai sumber kemakmuran, sektor ini menyokong pendapatan daerah Bengkulu selama bertahun-tahun. Sebagai perusak lingkungan, pertambangan terbuka seperti halnya penambangan yang dilakukan oleh penambang batubara di sungai dekat pantai UNIB depan dan sungai-sungai di dalam kota Bengkulu dapat mengubah secara total baik iklim dan tanah akibat seluruh lapisan tanah di atas deposit bahan tambang disingkirkan. Ada beberapa anjuran yang diberikan kepada pemerintah dan masyarakat setempat supaya lebih memperhatikan keadaan lingkungan agar terhindar dari keadaan beberapa kasus yang terjadi, diantaranya sebanyak 7 dari 25 perusahaan tambang batubara yang beroperasi di 3 dari 10 kabupaten atau kota yang tersebar di Provinsi Bengkulu dianggap telah merusak hutan lindung. Berdasarkan hasil foto citra satelit yang dirilis Balai Pemantapan Kawasan Hutan di Palembang, Sumatera Selatan, kerusakan hutan di wilayah ini sudah mencapai 26,7%. Dari total luas kawasan hutan mencapai 900.000 hektar. 7 perusahaan itu adalah PT Kusuma Raya Utama, PT Putra Maga Naditama, PT Indonesia Riau Sri Avantika, PT Barai Indah Lestari, PT Ratu Samban Mining, PT Barat Adi Pratama, dan PT Intibara Perdana. Kerusakan alam akibat pertambangan batubara di Bengkulu sudah cukup parah, karena ratusan kubangan bekas tambang dibiarkan gundul dan terbengkalai serta mencemarkan sungai. Buruknya reklamasi pasca tambang menjadi pemicu kuat kerusakan alam akibat penambangan sehingga sungai-sungainya untuk air minum warga sudah tercemar limbah batu bara. Ya, di slide berikutnya kita bisa melihat beberapa dampak yang timbul akibat pertambangan di Bengkulu. Dampak yang timbul itu ada dua, dampak positif dan negatif. Ya, dampak positifnya pertama tuh ada sumber mata pencarian bagi masyarakat. Jelas, karena di Bengkulu banyak potensi-potensi batu bara di daerah sekitar, bahkan di daerah umum. Jadi masyarakat dapat melakukan pertambangan secara manual. Itu yang mereka manfaatkan untuk menjadi mata pencarian bagi mereka sendiri. Terus meningkatkan perekonomian daerah sudah pasti, terus membangkitkan tenaga listrik. Terus ada dampak negatif. Dampak negatifnya itu yang pertama adalah merusak hutan. Nah, bagi merusak hutan sudah pasti dengan cara mereka membuka lahan, mereka sudah harus menggundulkan hutan. Terus ya salah satunya mereka juga merusak fungsi hutan, yaitu hilangnya pengatur tata air, pengendali erosi,
terus bisa menyebabkan banjir. Terus hutan kan biasanya juga pohon-pohon menyerap karbon ya, udah nggak ada, hilang. Terus dan juga yang paling penting dia juga sebagai pemasok oksigen. Terus yang dampak negatif kedua adalah perubahan tipe penutup tanah dan pembawaan lahan. Itu udah pasti ya, soalnya dari pada saat mereka menambang, mereka melakukan galian-galian, dan ada beberapa tanah yang bisa ditutup dan ada juga yang tidak gitu. Yang ketiga ada pencemaran udara. Pencemaran udara ini terjadi karena hasil dari pembakaran batu bara yang menghasilkan asap. Asap itu yang mencemari udara. Dan proses pertambangan batu bara ini juga mengakibat pencemaran air yang terbukti dengan berubahnya warna air menjadi kuning atau keruh dan menyebabkan gatal-gatal, bukan hanya untuk warga tapi untuk para penambang juga. Terus yang kelima, matinya vegetasi yang ada di sungai. Ya udah pastilah, air tercemar pasti vegetasi yang ada di sungai juga mati, kayak tanaman sama ikan-ikan, udang-udang gitu dan lain-lain. Terus rusaknya jalan-jalan yang dilewati truk pembawa batu bara. Ya bukan karena pembawa batu bara juga, tapi juga karena pasti mobil-mobil perusahaan lah, banyak mobil perusahaan yang lewat, terus mesin-mesin ya, itu juga jadi salah satu faktornya. Nah, dari semua dampak-dampak yang ada di sini, kelompok kami memiliki solusi yang menurut kami tepat. Itu seharusnya sebagai warga negara Indonesia, kita harus memanfaatkan sumber daya yang terbatas ini untuk digunakan sebaik-baiknya. Tidak hanya dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi semata, tapi juga memperhatikan keberlangsungan sumber daya tersebut untuk generasi mendatang. Jadi, ada pun cara lain yang dapat dilakukan, yaitu dengan yang pertama, kegiatan pertambangan tidak bisa dilakukan secara sembarang, perlu adanya izin dari pemerintah setempat. Terus yang kedua, setiap perusahaan pertambangan perlu melakukan monitoring di lingkungan sekitar. Yang ketiga, mencabut izin operasi perusahaan pertambangan yang melanggar AMDAL. Yang keempat, pilih cara yang tepat untuk mengurai dampak kerusakan lingkungan. Yang kelima, menjaga keanekaragaman hayati di sekitar lokasi pertambangan. Yang keenam, perusahaan pertambangan wajib melakukan reklamasi bekas penggalian pertambangan. Yang ketujuh, berikan edukasi di setiap warga sekitar tentang bahaya pertambangan ilegal. Ya, dari keseluruhan presentasi yang kami sampaikan, kami dapat menyimpulkan yang pertama adalah resiko lingkungan merupakan sumber resiko yang dapat berupa faktor alami maupun buatan. Maupun demikian, karena risiko lingkungan akibat kegiatan manusia kini semakin tinggi karena jumlah penduduk meningkat dengan gaya hidup yang berubah dan penyebaran atau kerusakan lingkungan yang meningkat terhadap ekosistemnya. Yang kedua adalah iptek bersih adalah suatu konsep alternatif. Mengapa demikian? Suatu konsep alternatif bagi sistem industri atau produksi yang mencegah terjadinya pencemaran, menghilangkan limbah atau produk berbahaya, dan mengurangi penggunaan dan pembuangan bahan mentah seperti air dan energi. Keseluruhan sistem industri diyakini untuk tidak merusak lingkungan dari hulu sampai ke hilir. Lalu yang ketiga adalah cara mengatasi masalah lingkungan, yaitu dengan menggunakan analisis risiko atau risk assessment, di mana gunanya untuk menilai atas adanya potensi bahaya dari lingkungan terhadap manusia akibat adanya pendedahan terhadap pencemaran dan senyawa toksis. Ya, sekian presentasi dari kami. Kami harap presentasi ini dapat bermakna dan dapat menambah pengetahuan bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.